sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari yang indah ini kami masih dapat menikmati cinta kasih Tuhan hingga saat ini Bapa. Bapak, sebentar Tuhan kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan yang turut serta hadir di tengah-tengah kami sehingga perkuliahan kami ini berjalan dengan lancar. Engkau memberkati Prof. Tuhan sebagai penyampai materi kami dan juga Bina Romi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Engkau berkati juga kami Tuhan mahasiswa sehingga kami dapat jaminan Tuhan sehingga mempermudah kami dalam mengikuti perkuliahan secara daring ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Rodarni ya. Baik, mungkin saya langsung saja untuk di awal ini adalah mata kuliah jurnalis sosial dan budaya. Ini adalah salah satu mata kuliah MBKM ya, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Dan tim teaching di mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah Prof. Ferdinand dan yang kedua adalah saya. Mungkin untuk di awal ini mungkin ada penyampaian dari Prof. Prof sudah bergabung, Prof? Sudah siap. Ya, oke. Baik, untuk di awal ini mungkin ada beberapa arahan dari Prof. Kepada Prof dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya harap semua mahasiswa menghidupkan kamera. Masih ada beberapa yang kameranya ditutup. Silakan dihidupkan kamera. Jangan dimatikan kameranya. Hanya suara yang di-mute. Terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa, salam jumpa bagi kita semua di tahun 2022 ini. Salam sehat. Semoga kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Hingga dalam satu semester ini, dan kita berharap tidak terlalu lama supaya kita bisa tatap muka lagi nanti. Dan mata kuliah kita ini adalah mata kuliah jurnalis sosial dan budaya. Ini adalah bagian dari, tadi sudah disebutkan oleh Romi, bagian dari kurikulum kita di kurikulum MBKM. Tetapi ini juga adalah merupakan sasaran pembelajaran kita, ya. Jadi setiap mahasiswa selain mampu menguasai sejumlah ilmu dalam bidang sosiologi, tapi juga diharapkan mahasiswa bisa menjadi seorang jurnalis. Mengapa mata kuliah ini dimasukkan? Ini sebagai satu realita. Tidak sedikit alumni prodi pendidikan sosiologi itu adalah bekerja di bagian jurnalis. Jurnalisme sangat menarik banyak orang. Saya sendiri setiap minggu harus mengisi berita di berita online untuk kepentingan publik, terutama dalam bidang sosial budaya. Jadi karena ini sebagai salah satu sasaran dalam perkuliahan di prodi sosiologi, selain menjadi seorang ahli sosiologi, pendidikan, dan juga kita berharap bisa menjadi pekerja sosial, diantaranya sebagai seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis sosial budaya itu
gampang-gampang susah, ya. Karena ini akan mengumpulkan berita. Artinya seorang yang ingin menjadi jurnalis sosial budaya itu orang harus pertama mempunyai kecakapan secara individual, kedua mampu menguasai teknologi, ketiga tidak pemalu, ya, keempat harus mampu membuat berita. Akhir dari sebuah jurnalis itu adalah berita. Apakah itu berita bersifat berita yang cetak atau berita online? Perlu kita pahami, ya, dalam pembuatan berita itu bukan satu yang mudah, karena itu pengetahuan kita tentang persoalan-persoalan sosial budaya itu harus kuat. Nah, di dalam sosiologi kita mempelajari masalah tersebut, sosial budaya. Oleh sebab itu tinggal kita melakukan elaborasi berita apa yang harus kita tulis. Apa yang menjadi pokok berita. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Nah, dari pokok berita itu, kita harus tahu apa sebabnya persoalan itu ada. Yang minggu kemarin, saya diwawancarai seorang wartawan menanyakan persoalan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID, terutama di Sulawesi Utara, itu yang cukup meningkat pesat di 3 minggu terakhir ini. Itu yang menjadi pokok. Dan saya harus mencari tahu dulu bagaimana peningkatannya, apa kegiatan di sekolah, ya, apakah sekolah-sekolah sudah melakukan pembelajaran daring atau melakukan pembelajaran PTM secara 50-50, ya, dari 50% tatap muka, 50% daring, atau sudah dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan sistem daring. Nah, itu harus kita cari tahu dulu. Sehingga kalau kita sudah bisa memahami itu, itu yang kita sebut dengan fakta. Ya, fakta. Jadi fakta-fakta itu harus kita kumpulkan dari apa yang menjadi pokok berita. Sudah kita kumpulkan fakta, kita mulai menulis. Nah, hasil tulisan itu adalah menjadi sebuah informasi yang akan dibaca baik oleh masyarakat secara umum ataupun oleh pengambil kebijakan. Hingga dari berita itu biasanya kan pengambil kebijakan pemerintah tidak akan mengetahui seluruhnya fakta yang ada di lapangan. Nah, lewat berita mereka akan bisa tahu, oh, begini. Kalau begitu kami harus membuat kebijakan seperti ini. Ini yang kita sebut berita. Kita mau menyajikan sebuah informasi. Sekarang kita dengan demikian akan menjadi seorang jurnalis. Ya, pada waktu kita menulis berita, kita akan menjadi seorang jurnalis. Nah, sekarang apa itu jurnalis? Dan budaya. Berita yang kita tulis itu adalah bidang sosial budaya. Jurnalis itu adalah kegiatan menulis berita. Kegiatan menulis berita
yang didasarkan pada fakta. Bagaimana kita mau membuktikan bahwa fakta itu benar? Bagaimana kita membuktikan bahwa fakta itu benar? Nah, seorang jurnalis harus melakukan namanya investigasi. Dalam proses investigasi itu dia mencari ya sumber-sumber berita yang kompeten. Melakukan penelusuran siapa yang menjadi sumber berita yang kompeten. Kalau dia sudah menemukan, maka dia akan melakukan wawancara. Artinya bahwa pekerjaan seorang jurnalis sosial budaya itu artinya dia merekam fakta, ya, merekam fakta. Nah, sesudah fakta itu direkam lewat wawancara, jadi pertama kita investigasi, kedua kita wawancara, supaya wawancara kita itu kita tidak lupa, maka kita itu harus direkam, ya, harus direkam. Kedua kita rekam, kita tulis, ya, kita tulis menjadi sebuah informasi. Apa yang menjadi sumber informasi kita? Apa yang jadi informasi? Itu kita tulis di situ. Sebab dalam penulisan fakta misalnya, begini, kemarin saya diwawancara seorang wartawan tentang pembelajaran PTN. Dari fakta-fakta itu saya sebutkan ada kebijakan negara pemerintah. Apa itu? Misalnya instruksi, peraturan yang terkait misalnya terkait dengan PTN. Kita harus cari tahu itu. Kalau kita sudah dapat itu, apa isinya? Catat ya. Itu proses investigasi ya. Apa isi peraturan itu? Apa isi instruksi itu? Oh ini. Oh ini isinya, faktanya seperti ini. Sekarang siapa sumber yang kompeten? Kita cari. Sudah kita menemukan, kita wawancara dia. Hasil wawancara itu baru kita tulis. Kita tulis menjadi sebuah informasi. Artinya bahwa jurnalis itu adalah sebuah kegiatan fiksasi, artinya sebuah berita yang kita tulis berdasarkan realitas sosial yang ada di dunia luar, yang dilakukan oleh seorang wartawan, ya, menjadi sebuah berita yang mengandung informasi. Cuma, saudara-saudara, dalam menyampaikan informasi, kita hati-hati. Kita hati-hati. Apakah berita yang kita tulis itu faktanya benar? Apa dasar hukumnya? Ya. Agar supaya jangan berita yang kita tulis itu menjadi sebuah berita bohong atau hoax. Ya. Kita membuat berita tanpa fakta. Artinya hanya merupakan sebuah imajinasi dari penulis. Ya, sebuah imajinasi dari seorang penulis. Oh begini, dia cerita panjang lebar. Tetapi itu tidak didasarkan pada fakta. Hanya imajinasinya sendiri. Itu kalau seperti itu bukan pembuat berita yang mengandung informasi sosial budaya, tapi seorang pembuat fiksi. Ya, membuat fiksi. Walaupun memang sebenarnya kegiatan menulis itu adalah pembuatan fiksi. Kita tulis tetapi berdasarkan realita.
Tetapi kalau tidak berdasarkan realita, itu betul fiksi betul. Yang 100% fiksi yang hanya imajinasi tanpa fakta. Itu yang kita sebut hoax. Itu yang kita sebut hoax. Artinya berita bohong atau berita palsu. Ini hati-hati. Jadi saudara dalam membuat sebuah berita. Nah, dan nanti kita diskusi lagi berikutnya. Tim Neromi yang atur, gimana diskusi kita. Yang jelas dalam tatap muka ke depan, kalau Neromi masih ada tambahan minggu depan, silakan. Ya sudah itu, Neromi memberi tugas bagi mereka, kira-kira bagaimana untuk kita diskusikan 4 kali tatap muka. Nah, saya kalau boleh, berapa jumlah Samuel? 54 ya? Iya, Prof, yang Kalau hadir, Prof. 54, nanti kita bahagi 2. Ya, dalam seminggu kita 2 kali tatap muka, tapi bahagi 2. Lalu kita diskusi. Kita diskusikan supaya kita punya pemahaman yang sama dalam kegiatan jurnalis. Saya kira itu dulu pengantar dari saya, Neromi. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Prof atas arahannya. Ini adalah membuka mindset kita tentang apa itu mata kuliah jurnalis sosial dan budaya. Mungkin itu Prof untuk sesi pertama. Dan Prof, terima kasih. Kita tutup dulu untuk sesi yang pertama ini. Kita lanjut ke link yang kedua. Terima kasih. Saya leave ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih banyak. Nabi edukasi.